Bunyi gemerincing gelang emas keroncong Yuk Ema bukan sekedar pamer kekayaan, tapi lonceng kematian bagi nasib Rasti di pinggiran Sungai Musi yang panas. Demi konten viral, wanita itu tega menggunting kain songket rumit di depan mata penerajinnya. Namun ia lupa, satu simpul benang yang ia remehkan justru menjadi bom waktu yang akan menelanjangi aibnya di pesta termewah se-Sumatera Selatan, membuktikan bahwa karma bisa datang lewat sehelai benang putus. Pencet tombol subscribe dan like sekarang, lalu absen di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Siang itu teror dimulai dengan suara logam beradu yang mendekat dari balik tirai butik. Bunyi gemerincing itu selalu terdengar lebih dulu. Sebuah peringatan dini yang merayap masuk ke gendang telinga sebelum sosoknya muncul dari balik tirai beledu merah pembatas ruang pribadi. Suara puluhan gelang emas keroncong 24 karat yang beradu liar di lengan Yuk Ema bukan sekedar perhiasan, melainkan teror harian yang menandakan datangnya badai bagi mental Rasti. Siang itu, pendingin ruangan di butik Ema eksklusif sudah diputar ke suhu paling rendah, hingga kaca depan berembun, tapi keringat dingin sebesar biji jagung tetap mengalir deras di punggung Rasti. Dia duduk bersimpuh di lantai marmer yang dingin menusuk tulang, posisinya persis seperti hamba sahaya di hadapan ratu, sambil memegang ujung kain songket setengah jadi yang benangnya masih tajam melukai jari. Bau dupa gaharu yang dibakar di sudut ruangan bercampur aneh dengan aroma hairspray menyengat dari rambut sasak tinggi milik majikannya, menciptakan polusi udara yang membuat perut Rasti mual karena lapar dan takut. Rasti menahan napas, menekan detak jantungnya yang memburu saat ujung sepatu hak tinggi bertahta kristal Swarovski milik Yuk Ema berhenti tepat 1 inci di depan lututnya yang gemetar. Yuk Ema tidak langsung bicara pada Rasti. Dia bahkan tidak melirik ke bawah, seolah Rasti adalah ornamen lantai yang tidak penting. Wanita itu sibuk memamerkan barisan gigi yang baru saja diputihkan seharga motor baru ke arah kamera ponsel pintar yang dipegang gemetar oleh asistennya, Cekwati. Wanita paruh baya penguasa pasar tekstil itu sedang siaran langsung di media sosial, menyapa ratusan penonton setia dengan gaya bicara mendayu-dayu yang sengaja dipanjang-panjangkan demi citra keibuan yang palsu. Tangan kirinya yang penuh sesak oleh cincin permata delima dan berlian sibuk mengibas-ngibas gepokan uang tunai pecahan 100.000 yang dijadikan kipas darurat, seolah udara Palembang yang panas dan lembab tidak level menyentuh kulit perawatannya yang licin. Rasti hanya bisa menunduk dalam, menatap pantulan wajahnya yang kusam di lantai marmer, berharap sesi pamer kekayaan dan sandiwara sosialita ini segera berakhir, agar dia bisa mengais sedikit belas kasihan. Ayahnya sudah menunggu di koridor rumah sakit daerah yang bau obat untuk jadwal cuci darah sore nanti, dan kantong celana Rasti benar-benar kosong melompong, bahkan untuk ongkos angkut pun tak ada. Tamu kehormatan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, membuat lonceng pintu butik berdenting nyaring memecah ketegangan yang mencekik leher Rasti. Bu Yanti, istri pejabat daerah yang menjadi pelanggan prioritas nomor 1, masuk dengan langkah anggun dan senyum lebar yang langsung disambut pekikan heboh nan dibuat-buat dari Yuk Ema. Rasti buru-buru berdiri, meski kakinya kesemutan parah. Dia memeluk kain songket penunannya erat-erat, seolah benda itu adalah bayi merah yang rapuh dan butuh perlindungan. Kain itu bukan sembarang kain, itu adalah motif nanas emas legendaris, sebuah desain rumit penuh detail yang memakan waktu 3 minggu pengerjaan siang malam sampai mata Rasti terasa perih dan mau copot karena kurang tidur. Namun, Yuk Ema langsung menyambar kain itu dari tangan Rasti tanpa permisi, menariknya kasar hingga Rasti hampir terhuyung, lalu membentangkannya di meja kaca besar di tengah ruangan dengan gerakan dramatis demi konten. Senyum Bu Yanti merekah lebar melihat kilau benang emas jantung yang tertimpa cahaya lampu kristal gantung butik. Dia mengusap tekstur kain itu dengan decak kagum yang tulus. Namun atmosfer ruangan berubah drastis. Wajah Yuk Ema yang tadinya cerah mendadak keruh dan masam ketika mata elangnya menangkap ada satu simpul benang yang sedikit menonjol di bagian pinggir motif. Itu hanyalah sebuah detail mikroskopis, sebuah tanda tangan alami pengrajin yang sebenarnya sangat wajar dan manusiawi dalam tenunan tangan tradisional. Namun bagi Yuk Ema yang perfeksionis demi konten viral dan validasi netizen, cacat seujung kuku adalah penghinaan besar bagi citra butik mewahnya yang anti cuci gudang. Dia melirik Rasti dengan tatapan tajam yang bisa membekukan aliran Sungai Musi seketika, lalu tangannya merabai laci meja kasir dan mengambil gunting kain besar berbahan baja dengan gerakan teatrikal yang mengerikan. Tanpa peringatan lisan dan tanpa keraguan sedikit pun di matanya, Yuk Ema menancapkan mata gunting yang tajam itu tepat ke tengah jantung kain songket indah tersebut. Suara krek dari serat kain tebal bertabur benang emas yang terobek paksa terdengar sangat mengerikan di ruangan yang mendadak sunyi senyap, membuat Bu Yanti memeki kaget sambil menutup mulutnya dengan tangan. Rasti menjerit tertahan, sebuah suara pilu yang tercekat di tenggorokan,
Tangannya refleks bergerak maju ingin menyelamatkan hasil kerja kerasnya, tapi bentakan keras Yuk Emma membuatnya mematung kaku di tempat. Yuk Emma terus menggunting kain mahal itu tanpa ampun menjadi dua bagian besar yang tidak lagi memiliki harga jual. Lalu dengan penuh penghinaan, dia melemparkan potongan kain rusak itu tepat ke wajah Rasti yang pucat pasi. Potongan kain itu menampar pipi Rasti sebelum jatuh lemas ke lantai, tergeletak tragis. Sama hancurnya dengan harapan Rasti untuk membawa pulang uang pengobatan ayahnya hari ini. Yuk Emma kini berkacak pinggang. Dagunya diangkat tinggi sambil menunjuk-nunjuk hidung Rasti di depan Bu Yanti dan kamera ponsel Cewati yang ternyata masih merekam kejadian itu secara live. Dia memaki Rasti dengan suara lantang yang menggema ke seluruh butik. Menyebut gadis itu tidak tahu diuntung, kampung, dan telah mempermalukan standar kualitas internasional butiknya di depan tamu agung. Kata-kata kasar dan merendahkan meluncur mulus dari mulutnya seperti air bah. Menuduh Rasti bekerja asal-asalan dan tidak punya otak. Padahal Rasti sudah rela tidur hanya 2 jam sehari demi mengejar tenggat waktu gila yang diberikan wanita itu. Rasti merasakan matanya panas dan buram. Bukan hanya karena sedih yang mendalam, tapi karena amarah yang bercampur rasa malu luar biasa saat menyadari lensa kamera asisten Yuk Emma menyorot close-up ke wajahnya yang hampir menangis. Dengan napas tersengal, Rasti memberanikan diri membuka suara dengan gemetar, mencoba menjelaskan bahwa simpul kecil itu adalah teknik kunci benang, agar tenunan tidak mudah brudul. Sebuah teknik kuno warisan neneknya yang justru menjamin kualitas. Namun pembelaan teknis itu justru menyiram bensin ke api amarah Yuk Emma yang gengsinya setinggi langit dan tidak mau terlihat bodoh atau digurui di depan klien VIP-nya. Yuk Emma maju selangkah, hingga aroma parfum mahalnya menusuk hidung Rasti. Bunyi gelangnya berisik sekali saat dia menunjuk pintu keluar dan menyuruh Rasti angkat kaki dari hadapannya sekarang juga tanpa membawa apa-apa. Rasti tidak bergeming sedikit pun. Kakinya terasa berat seolah dipaku ke lantai, karena dia ingat wajah ayahnya yang pucat dan selang cuci darah yang menunggu dibayar. Dengan sisa harga diri yang dia punya, yang sudah tercabik-cabik, Rasti menagih upahnya untuk pekerjaan 3 minggu sebelumnya yang belum dibayar sepeser pun oleh sang majikan. Dia berbisik memohon dengan suara parau, mengatakan bahwa ayahnya butuh cuci darah hari ini juga, nyawa taruhannya, dan dia benar-benar tidak punya pegangan lain untuk hidup. Tawa Yuk Emma meledak seketika, sebuah tawa yang kering, jahat, dan meremehkan. Seolah permintaan hak Rasti adalah lelucon paling lucu di dunia yang pernah dia dengar. Dia mengambil buku catatan utang bersampul kulit buaya dari laci, membukanya dengan kasar hingga kertasnya hampir robek, dan mulai membacakan daftar angka manipulatif yang sama sekali tidak masuk akal sehat. Menurut hitungan sepihak Yuk Emma, Rasti justru berutang puluhan juta padanya, karena kain yang baru saja digunting paksa itu diklaim harganya 5 juta rupiah per meter. Ditambah lagi biaya benang impor yang konon didatangkan khusus dari India, biaya makan siang nasi bungkus yang kadang diberikan dengan tidak ikhlas, biaya listrik butik selama Rasti bekerja, dan bunga pinjaman bulan lalu yang membengkak entah pakai rumus rentenir mana. Total utang Rasti kini ditulis 2 kali lipat dari gaji setahun buruh pabrik, membuat gadis itu sadar dengan ngeri bahwa dia sedang dijebak dalam perbudakan modern yang sistematis berkedok pekerjaan elit. Rasti mencoba membantah dengan suara bergetar, mengatakan harga kain itu tidak semahal yang disebut. Tapi Yuk Emma memotong tajam dengan ancaman akan melaporkan Rasti ke polisi saat itu juga atas tuduhan perusakan properti dan pencemaran nama baik. Bu Yanti yang merasa tidak enak hati dan ngeri melihat situasi itu mencoba menengahi dengan halus, tapi Yuk Emma dengan lihai memutar cerita bahwa dia sedang mendidik mental pegawai muda zaman sekarang yang manja dan tidak tahan banting. Rasti mundur perlahan, air matanya akhirnya tumpah membasahi pipi bukan karena dia cengeng, tapi karena rasa tidak berdaya yang mencekik leher dan meremukan dadanya. Dia melihat potongan kain songket nanas emas di lantai, sisa keringat, waktu dan darah dari jari-jarinya yang tertusuk jarum, kini diperlakukan seperti sampah dapur yang menjijikan. Rasti berbalik badan dan berlari keluar butik dengan hati hancur, menabrak pintu kaca yang berat hingga loncengnya berbunyi nyaring sekali lagi, seolah mengucapkan selamat tinggal pada neraka duniawi itu. Udara panas Palembang yang lembab dan berdebu langsung menampar wajah Rasti begitu dia keluar dari dinginnya butik, sebuah kontras suhu ekstrim yang membuat kepalanya pening dan pandangannya berkunang-kunang seketika. Suara bising kendaraan di jalanan sempit, deru motor dan debu jalanan yang berterbangan menyambutnya, suasana riuh yang jauh berbeda dari kemewahan palsu dan dingin di dalam istana Yuk Emma. Rasti berjalan cepat setengah berlari menyusuri trotoar yang pecah-pecah dan berlubang, mengabaikan klakson angkot yang memekakkan telinga dan teriakan pedagang kaki lima yang menawarkan dagangan.
Pikirannya kalut dan kacau, membayangkan skenario terburuk bagaimana dia harus bilang pada ayahnya yang sedang kesakitan bahwa hari ini tidak ada pengobatan, tidak ada harapan. Namun di tengah keputusasaan itu, di kepalanya mulai tumbuh rencana nekat. Sebuah bibit keberanian gila yang muncul karena dia sudah terpojok dan tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Dia ingat buku resep tenun kuno tulisan tangan milik neneknya yang selama ini dia simpan sembunyi-sembunyi di loker belakang butik. Buku keramat yang berisi rahasia teknik benang emas jantung yang asli. Yuk Emma selama ini mengincar buku itu untuk dipatenkan atas namanya sendiri demi ketenaran, dan Rasti tahu itu satu-satunya senjata dan aset berharga yang dia punya untuk melawan. Malam nanti, saat butik tutup dan penjaga sedang lengah menonton bola, dia bertekad harus menyusup masuk dan mengambil kembali hak warisnya sebelum semuanya terlambat diambil orang. Langkah Rasti terhenti mendadak di persimpangan jalan yang ramai ketika ponsel jadul dengan layar retak di saku celananya bergetar panjang tanpa henti. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal, mengirimkan tangkapan layar status WhatsApp grup warga kampung tempat tinggalnya yang biasanya sepi. Jantung Rasti berhenti berdetak saat melihat gambar di layar buram itu. Di sana terpampang foto candid wajah Rasti yang diambil dari video live tadi, dengan tulisan besar berwarna merah darah yang dibuat oleh akun resmi Yuk Emma. Hati-hati dengan maling ini, baru saja mencuri cincin berlian saya dan kabur, jangan kasih tempat sembunyi. Berita tentang pencurian cincin berlian itu menyebar jauh lebih cepat dan lebih ganas daripada api yang melahap alang-alang kering di puncak musim kemarau. Rasti merasakan tatapan tajam warga menusuk punggungnya, seperti ribuan jarum saat ia mencoba menyelinap masuk ke gang sempit menuju kontrakan petaknya di pinggiran Sungai Musi. Ponselnya sengaja dimatikan total, baterainya dicabut. Karena notifikasi caci maki dari nomor-nomor tak dikenal terus masuk tanpa henti, sebuah teror digital yang membuat kewarasannya nyaris putus. Orang-orang yang tidak mengenalnya tiba-tiba menjadi hakim, juri, dan algojo di kolom komentar. Ia menarik kerudung lusuhnya lebih ke depan, menutupi sebagian wajah yang kusam dan berminyak agar tidak dikenali oleh ibu-ibu yang sedang ngerumpi sore di balai bambu. Namun usaha untuk menjadi tak kasat mata itu sia-sia belaka, karena mata elang Bu Ida, pemilik warung kelontong yang mulutnya setajam silet, langsung menangkap sosoknya dan berteriak memanggil namanya dengan nada sinis yang menggema di lorong sempit itu. Bu Ida menagih utang mie instan dan telur minggu lalu dengan suara 2 kali lebih keras dari biasanya, seolah sengaja mengumumkan kedatangan si maling kepada seluruh penghuni kampung. "Bayar dulu utangmu sebelum beli barang haram," teriaknya, membuat aktivitas di gang itu terhenti sejenak. Rasti berhenti melangkah. Napasnya tercekat, tangannya meremas saku celana yang kosong melompong, sambil menahan rasa malu yang membakar telinga hingga menjalar ke leher. Ia berjanji dengan suara lirih akan membayar lunas besok pagi, sebuah janji nekat yang ia sendiri tidak tahu bagaimana cara memenuhinya, entah dengan menjual ginjal atau mukjizat. Tatapan jijik dari para tetangga yang biasanya ramah menyapa kini terasa lebih menyakitkan daripada tusukan jarum tenun yang sering melukai jemarinya. Mereka memandang Rasti seolah ia adalah penyakit menular. Rasti mempercepat langkah, setengah berlari tersandung-sandung menuju rumah panggung kayu yang sudah miring dimakan rayap, tempat perlindungan terakhirnya yang kini terasa semakin rapuh dan tidak aman. Sesampainya di dalam kamar yang pengap dan gelap, Rasti langsung mengunci pintu kayu itu dengan palang balok ganda. Tubuhnya merosot ke lantai dengan napas memburu seakan baru saja lolos dari kejaran binatang buas yang kelaparan. Ruangan itu sempit, lembab, dan menyedihkan. Dinding papannya ditempeli koran bekas berlapis-lapis untuk menutupi celah intip tetangga. Dan aroma air sungai yang sedang pasang, bercampur bau lumpur tercium kuat dari celah lantai papan yang renggang. Di sudut ruangan, berdiri sebuah alat tenun bukan mesin ATBM tua dari kayu jati yang kokoh, warisan neneknya yang telah menemani 3 generasi perempuan di keluarganya. Benda mati itu adalah satu-satunya harta berharga yang masih ia miliki setelah televisi, kulkas, dan bahkan cincin emas peninggalan ibunya dijual satu persatu untuk biaya rumah sakit bulan lalu. Rasti menatap alat itu dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa kerangka kayu inilah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan nyawa ayahnya yang sedang sekarat, menunggu giliran cuci darah di bangsal kelas 3 yang panas. Ia mengeluarkan segulung benang sutra sisa berwarna merah hati yang pernah ia beli diam-diam dari pasar gelap. Benang penghabisan yang ia simpan untuk keadaan darurat hidup dan mati seperti ini. Rasti tidak punya waktu sedetik pun untuk menangisi nasib atau meratapi fitnah keji Yuk Emma yang telah menghancurkan reputasinya dalam hitungan jam. Perutnya yang perih melilit karena belum diisi nasi sejak pagi ia abaikan. Digantikannya dengan tegukan air putih hangat dari teko plastik.
ia segera duduk di bangku kayu keras, menyalakan lampu bohlam kuning 5 watt yang remang-remang agar tidak menarik perhatian dari luar, dan mulai menyusun benang lungsin dengan gerakan tangan yang cekatan, namun gemetar karena adrenalin. Malam itu ia harus menyelesaikan selembar selendang motif bungo cino, sebuah pesanan rahasia dari penadah di pasar 16 Ilir yang bersedia membayar tunai di muka, asalkan barang selesai subuh nanti sebelum pasar buka. Rasti bekerja seperti orang kesurupan, jari-jarinya menari di antara benang, fokusnya hanya pada irama gedak-geduk alat tenun yang mengisi keheningan malam. Suara yang baginya adalah detak jantung harapan. Setiap hentakan sisir tenun adalah doa putus asa. Setiap silangan benang pakan adalah satu-satunya jaminan agar ayahnya bisa bertahan bernapas 1 hari lagi. Suara jangkrik yang bersahutan dan deburan air sungai yang menampar tiang penyangga rumah menjadi musik latar yang menemani perjuangan sunyi Hasti di tengah malam buta. Namun di seberang kota, suasana di rumah mewah bertingkat 3 milik Yu Emma justru sedang kacau balau bagaikan kapal pecah yang dihantam badai topan. Di ruang tengah yang berlantai marmer Italia dingin, Yu Emma sedang mengamuk hebat. Melempar vas bunga kristal mahal ke dinding hingga pecah berkeping-keping karena frustrasi yang memuncak di ubun-ubun. Kain songket motif nanas emas yang tadi sore ia gunting dengan sombong demi konten, ternyata tidak bisa disatukan kembali oleh penjahit terbaik manapun di Palembang. Pola benang emasnya yang rumit hancur, dan setiap usaha menyatukannya justru membuat motif itu semakin berantakan seperti benang kusut. Lebih parah lagi, Rasti adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tahu rumus hitungan benang matematika untuk menyambung motif serumit itu agar terlihat samar dan rapi tanpa jejak. Cekwati berdiri mematung di pojok ruangan sambil memeluk nampan. Wajahnya pucat pasi menahan omelan majikannya yang menyalahkan semua orang, mulai dari tukang jahit hingga pemerintah, atas kebodohannya sendiri. Yu Emma panik bukan main. Keringat dingin merusak riasannya karena Bu Yanti baru saja menelpon dan meminta foto perkembangan kain yang rencananya akan dipakai untuk acara pelantikan suami lusa pagi. Jika kain itu tidak selesai, bukan hanya uang muka puluhan juta yang harus dikembalikan, tapi nama besar Emma eksklusif akan hancur lebur di lingkaran sosialita pejabat dan menjadi bahan tertawaan seumur hidup. Dalam kepanikan yang membabi buta itu, akal bulus Yu Emma kembali bekerja. Ia sadar bahwa ia tidak bisa menciptakan keajaiban dengan tangannya sendiri, tapi ia bisa mencuri tenaga dan keajaiban itu dari orang lain. Ia mencengkram bahu Cekwati, memaksa asistennya itu untuk membocorkan alamat kontrakan Rasti saat ini juga, mengancam akan memecat, mengusir, dan mempolisikan Cekwati atas tuduhan bersekongkol jika tidak buka mulut. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika ketenangan di kampung pinggir sungai itu terkoyak secara brutal oleh suara deru mesin mobil mewah yang memaksa masuk ke jalan setapak yang becek dan sempit. Lampu sorot mobil Pajero putih milik Yu Emma menyilaukan mata kucing liar dan membangunkan warga yang sedang terlelap. Tapi tidak ada yang berani keluar rumah saat melihat 2 orang pria berbadan tegap dan berwajah garang turun dari kursi belakang. Rasti yang sedang dalam fase konsentrasi tinggi pada baris terakhir motif bunganya, terlonjak kaget mendengar suara langkah kaki berat menaiki tangga kayu rumahnya, disusul gedoran pintu yang nyaris merobohkan engsel yang sudah karatan. Jantungnya berhenti berdetak, darahnya berdesir dingin. Ia tahu persis siapa yang datang. Aroma parfum mahal yang tiba-tiba menyeruak masuk dari celah ventilasi adalah tanda bahaya yang sangat ia kenal. Belum sempat Rasti menyembunyikan hasil tenunannya, pintu kamarnya didobrak paksa hingga terlempar terbuka menghantam dinding, menampakkan siluet Yu Emma yang berdiri angkuh dengan latar belakang kegelapan malam. Yu Emma masuk ke dalam ruangan sempit itu sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutra. Matanya menyapu sekeliling ruangan kumuh itu dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi, seolah ia baru saja masuk ke kandang ternak. Sepatu hak tingginya berbunyi tak-tak-tak di atas lantai papan yang tidak rata. Sebuah invasi kemewahan yang terasa asing, agresif, dan menakutkan di dunia Rasti yang sederhana. Tanpa basa-basi, Yu Emma langsung menunjuk Rasti dan menuduhnya sedang mengerjakan pesanan untuk saingan bisnisnya menggunakan benang curian dari butik, sebuah alasan yang dicari-cari untuk membenarkan tindakannya. Itu adalah tuduhan yang mengada-ada, tapi bagi Yu Emma, kebenaran adalah apa yang ia katakan, dan hukum adalah apa yang bisa ia beli dengan uang gepokan di tasnya. 2 preman bayaran di belakangnya maju selangkah, membuat ruangan 3 kali 4 meter itu terasa sesak dan mencekik, seolah oksigen di sana habis dihisap oleh ego sang majikan yang membengkak. Rasti mencoba bangkit untuk membela diri, mendekap selendang setengah jadinya arat-arat di dada seperti perisai hidup, berteriak parau mengatakan bahwa benang itu ia beli sendiri dari hasil tabungan makannya. Namun Yu Emma tidak butuh penjelasan apalagi kebenaran. Ia butuh pelampiasan amarah dan solusi instan untuk masalah gengsinya yang terancam runtuh. Ia memberi kode dagu singkat pada salah satu preman,
yang langsung bergerak kasar merampas selendang itu dari tangan Rasti. Terjadi tarik-menarik yang tidak seimbang. Kuku Rasti patah dan berdarah saat berusaha mempertahankan miliknya, namun tenaga lelaki itu terlalu kuat. Rasti menjerit histeris, berusaha merebut kembali nyawa ayahnya yang kini berada di tangan kotor preman itu, tapi sebuah dorongan keras di bahu membuatnya terpelanting menabrak dinding papan hingga napasnya sesak. Tidak cukup dengan merampas hasil kerja keras Rasti, mata Yuk Emma tertuju pada alat tenun tua yang berdiri kokoh di sudut ruangan, saksi bisu keahlian tangan Rasti. Ia tahu, selama alat itu masih ada, Rasti masih punya harapan untuk bangkit, mencari uang, dan mungkin suatu hari nanti menjadi ancaman bagi bisnisnya. Dengan senyum dingin yang mengerikan, Yuk Emma memerintahkan para preman itu untuk membereskan sampah yang memenuhi ruangan, agar Rasti tidak bisa bekerja lagi. Tanpa ampun, kaki-kaki kekar bersepatu bot militer mulai menendang dan menginjak-injak alat tenun kayu itu. Bunyi krak kayu jati tua yang patah terdengar menyayat hati, lebih nyaring dari jeritan Rasti. Kayu yang sudah puluhan tahun menemani keluarga Rasti hancur berantakan. Sisir tenun patah dua, dan benang-benang halus putus berserakan di lantai, seperti urat nadi yang dipotong paksa. Rasti merangkak di lantai di antara debu dan serpihan kayu, menangis tanpa suara, melihat warisan neneknya dihancurkan di depan mata kepalanya sendiri. Sementara Yuk Emma menontonnya dengan tangan bersedekap, seperti sedang menikmati pertunjukan orkestra yang merdu. Setelah puas melihat kehancuran itu, Yuk Emma membuka tasnya dan melempar beberapa lembar uang ratusan ribu ke wajah Rasti, menyebutnya sebagai uang ganti rugi, agar Rasti tidak melapor ke polisi dan tutup mulut selamanya. Uang merah itu berhamburan di atas puing-puing alat tenun, sebuah penghinaan terakhir yang menegaskan siapa yang berkuasa di kota ini. Yuk Emma berbalik pergi dengan angkuh, membawa serta selendang rampasan yang akan ia akui sebagai karyanya sendiri untuk menyelamatkan mukanya di depan Bu Yanti, meninggalkan Rasti sendirian dalam kegelapan yang semakin pekat dan sunyi. Suara mesin mobil yang menjauh perlahan menghilang di telan malam, menyisakan Rasti yang tergulung dalam posisi janin di tengah reruntuhan hidupnya. Tubuhnya gemetar hebat menahan sakit fisik dan batin. Ia menatap nanar pada serpihan kayu alat tenun yang hancur lebur dan uang merah yang berserakan, merasakan campuran rasa sakit fisik dan dendam yang mulai membeku menjadi es di dalam dadanya. Namun di antara puing-puing kehancuran itu, saat ia hendak membersihkan sisa kayu, matanya menangkap sesuatu yang terlewat oleh pandangan sombong Yuk Emma tadi. Buku resep tenun kuno milik neneknya yang ia sembunyikan di bawah kolong alat tenun ternyata selamat. Tertimbun pecahan kayu jati, namun fisiknya masih utuh, tak tersentuh sedikit pun. Buku resep kuno warisan leluhur itu kini tersimpan aman, terbungkus rapi di dalam tas kain lusuh yang selalu Rasti dekap erat di pangkuannya. Bahkan, saat ia duduk menunggu dengan gelisah di ruang tunggu rumah sakit daerah yang berbau karbol menyengat dan obat-obatan keras. Uang ganti rugi yang dilemparkan Yuk Emma ke wajahnya malam itu, dengan segala ironi yang menyakitkan, ternyata cukup untuk membayar biaya administrasi dan satu putaran cuci darah ayahnya yang sempat tertunda. Di sekelilingnya, pasien lain mengerang kesakitan atau tertidur lelah di kursi besi yang dingin. Namun, mata Rasti terpaku pada layar televisi tabung yang tergantung miring di pojok ruang tunggu. Layar yang gambarnya sedikit bersemut itu menayangkan siaran langsung lokal tentang pernikahan akbar putri gubernur, acara paling mewah tahun ini yang dihadiri seluruh pejabat teras dan sosialitas Sumatera Selatan. Di layar kaca yang kadang berkedip itu, Rasti melihat wajah Yuk Emma tersenyum lebar hingga matanya menyipit, berdiri angkuh dengan dagu terangkat di samping Bu Yanti. Istri pejabat itu tampak anggun sekaligus pongah, mengenakan selendang songket merah hati dengan benang emas yang berkilauan ditimpa lampu sorot. Rasti mengenali kain itu dari setiap inci seratnya. Itu adalah selendang bungo Cino garapannya yang dirampas paksa oleh preman, yang kini diklaim tanpa malu sebagai mahakarya eksklusif butik Emma di hadapan ratusan tamu undangan, kamera wartawan, dan ribuan penonton di rumah. Rasti tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering diperas nasib, digantikan oleh detak jantung tenang dari seseorang yang tahu rahasia besar. Ia tahu bahwa di balik kemegahan itu, sebuah bom waktu mekanis sedang berdetak kencang di tubuh Bu Yanti, menunggu detik yang tepat untuk meledakkan segalanya.
Gedung pernikahan itu disulap menjadi replika Istana Sriwijaya modern. Pilar-pilarnya dibalut kain beludru dan ribuan bunga sedap malam segar didatangkan langsung dari luar kota. Aromanya bertarung sengit dengan parfum mahal para tamu sosialita yang berlomba pamer perhiasan. Yuk Emma merasa sedang berada di puncak dunia, di nirwana pencapaian yang selama ini ia impikan. Ia berjalan keliling ballroom seperti burung merak, memamerkan gelang keroncong emasnya yang berbunyi kring-kring nyaring setiap kali ia bersalaman atau melambaikan tangan ke arah kamera. Mulutnya tak henti-hentinya berbual, bercerita kepada siapa saja yang mau mendengar, bahkan kepada pelayan catering, bahwa selendang yang dipakai Bu Yanti adalah hasil tapa berata kreatifnya. Ia membual bahwa ia harus berpuasa dan bermeditasi selama sebulan penuh tanpa tidur demi mendapatkan inspirasi motif tersebut. Sebuah kebohongan yang ia ucapkan begitu lancar, seolah itu adalah kebenaran mutlak. Bu Yanti sendiri tampak sangat puas. Ia merasa menjadi ratu sehari karena semua mata tertuju pada kilau benang emas di bahunya yang memantulkan cahaya chandelier kristal dengan sempurna. Ia berjalan dengan langkah dibuat-buat, menikmati decak kagum palsu dari ibu-ibu pejabat lain yang sebenarnya iri setengah mati. Tidak ada yang tahu, termasuk Yuk Emma yang buta sama sekali soal teknis tenun, bahwa selendang itu sebenarnya cacat fatal. Kain itu belum selesai dikunci pada bagian jantung motif nanasnya saat dirampas preman malam itu. Benang sutra yang licin itu hanya bertahan menempel satu sama lain karena gaya gesek sementara. Sebuah konstruksi rapuh yang menunggu satu gerakan salah, satu tarikan kecil untuk melepaskan diri dari ikatan palsunya. Momen kehancuran itu datang bukan dengan ledakan besar atau petir menyambar, melainkan dengan suara krek halus yang nyaris tak terdengar di tengah hingar-bingar musik orkes Melayu yang mendendangkan lagu Gending Sriwijaya. Saat protokol acara memanggil tamu VIP untuk naik ke pelaminan guna sesi foto bersama pengantin, Bu Yanti melangkah dengan percaya diri menaiki anak tangga panggung yang cukup tinggi dan curam. Gerakan kaki kanannya yang mengangkat kain kebaya ketat, ditambah beban selendang panjang yang ujungnya tersangkut sedikit di manik-manik tajam kursi pelaminan saat ia berdiri, menciptakan tarikan fatal pada struktur benang yang belum terkunci itu. Hukum fisika bekerja tanpa ampun. Satu helai benang emas utama di tengah motif nanas lepas dari jalurnya, memicu reaksi berantai domino pada ribuan benang pakan lainnya yang saling menopang. Di hadapan ratusan pasang mata yang menatap dan puluhan kamera siaran langsung yang sedang zooming, keajaiban buruk terjadi. Motif bunga nanas yang indah dan rumit itu tiba-tiba beladus dan rontok seketika. Kain tenun yang tadinya kaku, megah dan berstruktur, mendadak lemas tak berbentuk, terurai seperti mie basah yang tumpah dari mangkuk atau jaring laba-laba yang disapu-sapu ijuk. Benang-benang emasnya menjuntai keluar secara grotesk, memanjang dan melilit, hingga menyangkut di hak sepatu Bu Yanti yang runcing. Bu Yanti yang kaget karena merasa ada yang membelit kakinya seperti ular, panik, dan berusaha mengibaskan kaki dengan kasar. Gerakan panik itu justru bencana. Rajutan kain itu semakin parah terurai, benangnya tertarik panjang, hingga kain itu robek memanjang dari bahu sampai pinggang, memperlihatkan kain furing murahan di baliknya. Suara musik orkes mendadak berhenti. Konduktornya terpaku kaget karena para pemusik ikut ternganga melihat pemandangan horor fashion yang belum pernah terjadi dalam sejarah pesta Palembang itu. Hening yang tercipta jauh lebih mematikan dan menyakitkan daripada sorakan cemooh. Bu Yanti berdiri mematung di tengah tangga pelaminan. Wajahnya yang tadinya berseri-seri kini merah padam menahan malu yang tak teranggungkan. Sementara kain kebanggaannya kini tampak seperti onggokan benang kusut sampah pasar loak yang menjijikan. Semua mata seketika beralih, bergeser dari korban ke pelaku, menatap tajam ke arah Yuk Emma yang berdiri kaku di pinggir panggung. Wajah Emma yang penuh riasan tebal, kini pucat pasi seputih kertas tisu. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa. Kekacauan meledak dalam hitungan detik. Bisik-bisik tamu undangan berubah menjadi dengungan lebah yang menghakimi, diselingi tawa kecil yang kejam dari para rival sosialita. Bu Yanti menjerit histeris, bukan karena sakit fisik, tapi sakit harga diri, memanggil ajudannya untuk menutupi tubuhnya dengan jas. Yuk Emma mencoba maju dengan langkah gemetar untuk membela diri, tapi Bu Yanti yang sudah kepalang malu dan gelap mata menunjuk wajah Emma dengan jari telunjuk yang gemetar penuh amarah.
di depan semua pejabat, kolega, dan kamera wartawan yang menyala merekam aib itu, Bu Yanti berteriak lantang. "Penipu! Kau bilang ini kualitas internasional, ini sampah. Kau jual barang rongsokan dengan harga selangit. Dasar penipu!" Kata penipu itu menggema lewat pengeras suara gedung, memantul di dinding-dinding ballroom, menjadi vonis sosial yang jauh lebih kejam dan permanen daripada palu hakim di pengadilan manapun. Malam itu juga, video insiden itu viral. Tagar hashtag butik Emma penipu dan hashtag tragedi benang kusut menjadi trending topik lokal, meruntuhkan kerajaan bisnis yang dibangun Emma di atas keringat dan air mata orang lain dalam waktu kurang dari 1 jam. Ponsel Emma meledak oleh notifikasi pembatalan pesanan dan hujatan netizen. Reputasi yang ia jaga mati-matian dengan flexing, pamer harta, dan intimidasi selama bertahun-tahun, hancur lebur tanpa sisa hanya oleh sehelai benang yang tidak ia pahami cara kerjanya. 3 bulan berlalu sejak insiden memalukan itu, angin nasib telah berputar arah 180 derajat dengan cara yang mengejutkan. Butik Emma eksklusif yang dulu mentereng kini tutup permanen. Pintu kaca mewahnya ditempeli stiker segel merah penyitaan bank. Emma bangkrut total. Asetnya disita karena digugat ganti rugi miliaran rupiah oleh keluarga Bu Yanti dan puluhan klien lain yang ikut-ikutan menuntut pengembalian uang karena merasa tertipu kualitas kainnya. Emma yang dulu selalu tampil dengan emas sekilo di badan dan dagu terangkat, kini kabarnya sembunyi di rumah kerabat jauh di desa terpencil, menghindari debt collector dan rasa malu yang tak tertahankan untuk sekadar menampakkan hidung di pasar. Sementara itu, di teras sebuah rumah kayu sederhana namun asri yang baru disewa di pinggiran kota, Rasti sedang duduk tenang menghadapi alat tenun barunya. Alat itu dibeli tunai dari uang muka pesanan pelanggan yang membludak. Tidak ada papan nama besar dengan lampu neon, tidak ada AC dingin. Hanya ada suara gedak-geduk alat tenun yang berirama merdu menyapa pagi, diiringi kicauan burung gereja. Rasti tidak perlu koar-koar di media sosial, menyewa buzzer atau memfitnah siapapun untuk membersihkan namanya. Semesta punya cara sendiri yang elegan untuk mengungkap siapa pemilik tangan emas yang asli. Orang-orang yang dulu menghujatnya sebagai maling kini berbisik kagum. Antre dengan sopan di depan pagar rumahnya, rela menunggu berbulan-bulan demi mendapatkan selembar kain tenun yang katanya punya nyawa, magis, dan tak akan rusak puluhan tahun meski dicuci berkali-kali. Rasti bekerja dengan tenang. Wajahnya damai. Setiap hentakan sisir tenunnya adalah meditasi penyembuhan luka batin. Setiap motif yang ia ciptakan adalah bukti kemenangan diam seorang seniman sejati atas pedagang yang tamak dan curang. Ayahnya kini sudah bisa duduk di kursi roda di beranda, menikmati hangatnya matahari pagi sambil membaca koran. Tersenyum bangga melihat putrinya yang kini menjadi tulang punggung keluarga dengan kepala tegak. Hidup mereka masih jauh dari kata mewah bergelimang harta. Tapi tidur Rasti kini nyenyak tanpa bayang-bayang ketakutan akan teriakan majikan, ancaman preman, atau kejaran utang fiktif. Sore itu, langit Palembang berwarna jingga kemerahan memantul indah di permukaan Sungai Musi yang tenang. Rasti baru saja menyelesaikan jahitan terakhir motif nanas pulang kandang. Sebuah motif ciptaannya sendiri, sebagai simbol perjalanan hidupnya yang berliku. Ia sedang merapikan benang sisa ketika sebuah mobil sedan hitam mengkilap perlahan memasuki jalan kampung yang sempit dan berbatu itu. Mobil itu sangat kontras dengan lingkungan sekitar yang sederhana. Bukan milik Yuk Emma, bukan pula jenis mobil dinas yang biasa dipakai pejabat lokal. Plat nomornya B, berasal dari Jakarta. Warga kampung yang sedang menyapu halaman atau menyuapi anak sontak berhenti beraktivitas, menonton dengan penasaran siapa gerangan tamu agung yang sudi mampir ke gubuk penerajin pinggiran ini. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar kayu Rasti yang rendah. Mesinnya mati dengan halus, menyisakan keheningan yang penuh tanya. Rasti menyipitkan mata, mengelap tangannya yang berdebu sisa benang ke celemek. Jantungnya berdebar pelan, namun bukan karena takut seperti dulu. Ia merasa ada angin perubahan yang datang lagi. Pintu belakang mobil terbuka, dan turunlah seorang wanita paruh baya dengan kacamata hitam besar oversized dan gaya busana monokrom yang sangat elegan. Mahal, namun tidak mencolok mata. Wanita itu membuka kacamatanya, menatap Rasti dengan sorot mata tajam, analitis, namun penuh penghargaan, seolah ia baru saja menemukan berlian mentah di tumpukan jerami kering.
Rasti mengenali wajah itu dari majalah mode bekas yang pernah ia intip diam-diam di butik dulu. Itu adalah desainer nasional legendaris yang karyanya sering dipakai presiden hingga artis papan atas di panggung internasional. Wanita itu tersenyum tipis, melangkah masuk ke halaman Rasti tanpa ragu, meski sepatunya kotor terkena tanah, dan menyapa dengan satu kalimat yang akan mengubah peta hidup Rasti selamanya. Saya dengar dari rumor yang beredar di Jakarta, kamu satu-satunya orang yang memegang resep asli benang emas jantung yang legendaris itu. Saya terbang jauh-jauh ke sini bukan untuk membeli kain, tapi untuk membeli bakatmu. Tanya wanita itu sambil mengulurkan tangan yang terawat.